Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Halo, kaum muslimin benar-benar Anda berada kembali lagi berjumpa bersama Mang Eril Makia gitu ya. Semoga kita selalu dalam keadaan baik dan kebaikan selalu menyertai semua. Oke, kawan-kawan, alhamdulillah kembali lagi berkesempatan untuk berbagi prediksi soal CPNS tahun 2023. Karena berdasarkan informasi CPNS 2023 ini akan kembali segera dilangsungkan selama beberapa hari ke depan gitu ya. Karena berdasarkan informasi ada yang mengatakan ini akan dibuka pada bulan Juni atau Juli mendatang. Dan kali ini Makia akan berkesempatan untuk berbagi soal SKD CPNS untuk SKD TWK materi pahlawan nasional ya. Soal ini dibuatkan berdasarkan FR yang beredar di tahun kemarin dan ini sudah masuk ke part 9. Jadi untuk kawan-kawan yang baru singgah di sini silahkan searching lagi videonya di playlistnya, ada di sana, ada part 1 sampai 8 untuk soal SKD TWK, TKP dan TIU-nya. Dan untuk kawan-kawan yang membuatkan soal-soalnya silahkan tinggalkan pesannya di kolom komentar. Insya Allah nanti kalau ada yang memungkinkan nanti dibuatkan satu persatu. Baik, untuk satu kita langsung ke TKP gitu ya. Solution biar apa? Iya betul, biar inspirasi gitu kan ya. Misalnya kayak gini, kita baca bareng ya. Pahlawan yang berkontribusi dalam kebangkitan nasional, salah satunya adalah Soekarno. Menyandang predikat sebagai bapak bangsa, beliau memberikan kontribusi penting sebagai proklamator kemerdekaan Indonesia. Selain itu, Soekarno memiliki predikat orator yang andal sehingga membuat semangat persatuan, kesatuan serta nasionalisme bangkit. Integritas Soekarno terhadap bangsa Indonesia tercermin dalam bla bla bla. Karya-karyanya yang diakui oleh tokoh internasional. B. Perannya dalam memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. C. Gaya komunikasi Soekarno yang andal dan berapi-api. D. Sebagai arsitek, ia banyak mengerjakan rancangan bangunan. E. Diakuinya Soekarno sebagai tokoh berpengaruh dunia. Berarti kata kuncinya yang ditanyakan adalah integritas ya. Nah, berarti untuk menjawab soal ini kita harus tahu dulu apa sih integritas itu. Nah, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, integritas adalah mutu atau sifat keadaan yang menunjukkan suatu kesatuan yang utuh sehingga memiliki potensi dan kemampuan yang memancarkan kewibawaan serta kejujuran katanya. Sementara menurut Mulyadi tahun 2002 nih bahwa integritas adalah suatu elemen karakter yang mendasari timbulnya pengakuan profesional. Integritas merupakan kualitas yang melandasi kepercayaan publik dan merupakan patokan benchmark ya bagi anggota dalam menguji semua keputusan yang diambilnya. Jadi ternyata integritas itu adalah elemen karakter yang mendasari timbulnya pengakuan profesional. Berarti adanya nanti dengan integritas itu membuat adanya pengakuan profesional. Di sini juga sama dikatakan ya bahwa integritas merupakan kualitas yang menjadikan timbulnya kepercayaan masyarakat dan tatanan nilai tertinggi bagi anggota profesi dalam menguji semua keputusannya. Integritas merupakan kepatuhan tanpa kompromi untuk nilai-nilai moral dan menghindari penipuan, kemanfaatan, kepalsuan atau kedangkalan apapun. Integritas merupakan agar karyawan dapat bertindak jujur. Nah, intinya bahwa dengan adanya integritas itu satu, di samping memancarkan kewibawaan, kejujuran, dia juga akan menimbulkan adanya pengakuan yang profesional dari orang lain. Nah, berarti lihat di sini yang adanya pengakuan mana? Karya-karyanya diakui oleh tokoh ini, tapi ini hanya diakui oleh tokohnya saja ya. Padahal harusnya oleh semua semua bangsa gitu, nggak hanya tokohnya saja ya, semua rakyat di manapun di berbagai negara gitu maksudnya. Perannya dalam memproklamasikan kemerdekaan Indonesia ini bukan ya karena yang integritas, gaya komunikasi Soekarno yang andal dan berapi-api bukan, arsitek juga bukan. Diakuinya Soekarno sebagai tokoh berpengaruh di dunia. Nah, ini ada pengakuan kan, pengakuan profesional. Integritas itu kan tadi dengan adanya memancarkan kewibawaan yang membuat adanya pengakuan dari orang lain gitu ya secara profesional. Berarti ini jawabannya, diakui sebagai tokoh berpengaruh di dunia. Jadi kalau begitu jawabannya seperti yang begitu kan, ada Z idap isi batop kalau batop dek so ada bercu mana nih. Salah satu contoh nilai persatuan Indonesia adalah bahwa semangat kebangsaan diarahkan pada perlindungan segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia yang senasib sepenanggungan dalam bingkai NKRI. Bukti bahwa nilai tersebut digali dari budaya bangsa Indonesia adalah bla bla bla. A. Perjuangan kemerdekaan dilakukan oleh semua rakyat Indonesia. B. Sikap patriotisme dan nasionalisme sudah tumbuh sejak penjajahan. C. Semangat rela berkorban untuk kemerdekaan bangsa Indonesia. D. Kerelaan bergabung menjadi bangsa Indonesia yang merdeka. E. Kuatnya rasa persatuan dalam memperjuangkan kemerdekaan Indonesia. Jadi gini, contoh nilai persatuan adalah bahwa semangat kebangsaan diarahkan pada perlindungan segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia yang senasib sepenanggungan dalam bingkai NKRI. Bukti bahwa nilai tersebut digali dari budaya bangsa Indonesia adalah
Perjuangan kemerdekaan dilakukan oleh semua rakyat Indonesia ini bukan ya, sikap patriotisme dan nasionalisme sudah tumbuh sejak penjajahan. Nah, bukan ya. Nah, karena nasionalisme itu muncul setelah adanya pergerakan nasional itu ya, seperti Budi Utomo kayak gitu. Semangat rela berkorban untuk kemerdekaan bangsa Indonesia, kerelaan ini kan digali dari budaya bangsa Indonesia, budayanya katanya. Kerelaan bergabung menjadi bangsa ini juga bukan ya, ini wrong. Kemungkinan yang kuat itu adalah ini kuatnya rasa persatuan dan memperjuangkan kemerdekaan Indonesia ini dia. Nah, karena ada perasaan senasib dan sepengenungan. Nah, sehingga membuat kuatnya persatuan dan memperjuangkan kemerdekaan Indonesia. Jadi jawaban yang benar untuk yang soal nomor ini adalah yang begitu kan, teman? Arzit, tidak izin top Lepasnya Pulau Sipadan dan Ligitan menjadi sejarah kelam bagi negara kesatuan Republik Indonesia karena adanya intervensi asing. Mahkamah Internasional saat itu memenangkan Malaysia dengan argumen effective occupation, menyatakan bahwa kedua pulau itu banyak dikelola Malaysia daripada Indonesia. Tujukan manakah bukti dari upaya bela negara nih? Upaya bela negara untuk mempertahankan Bhinneka Tunggal Ika katanya. A. Memperketat kegiatan patrol dan operasi militer pada wilayah perbatasan. Ini bisa jadi ya. B. Meminta bantuan negara lain dalam menjaga keamanan wilayah. Wah, ini kita tidak mampu aja. Ini wrong berarti ya. C. Menambah anggaran militer untuk memperkuat persenjataan di wilayah perbatasan. Bisa jadi ini. Berhubungan dengan uang berarti ini ya. D. Menunjukkan eksistensi negara dalam melakukan pengelolaan wilayah perbatasan. E. Membuat gentar negara lain dengan melakukan pengelolaan wilayah. Ini nggak boleh, nggak harus ya, nggak harus membuat gentar. Jadi kemungkinan ini antara A kemudian C, D. Nah, tapi kita lihat lagi tugas kita dan milih satu di antara tiga nih. Memperketat kegiatan patrol sama menambah anggaran militer ini kurang sebetulnya ya. Ini bisa memungkinkan tapi kurang. Yang kemungkinan itu dan menunjukkan eksistensi adanya kita ya dalam melakukan pengelolaan wilayah daerah. Ini bisa jadi ini D yang paling betul. Kenapa? Karena dengan menunjukkan eksistensi maka beberapa hal akan kita lakukan termasuk menambah anggaran militer dan juga memperketat kegiatan patrol. Nah, ini jadi yang paling tepat itu eksistensi. Yang lainnya kan dicakup oleh sini gitu ya. Jadi jawaban yang benar yang D. Begitu kan? Adzin. Idap, isi mantap. Next. Substansi dan esensi dari pilar kebangsaan dalam memahami keberagaman sesuai dengan amanah Undang-Undang 1945 pasal 18B ayat 2 dengan alasan bla bla bla. A. Negara mengakui bahasa yang berlaku di seluruh wilayah Indonesia. B. Kebijakan untuk melestarikan budaya menjadi kewajiban seluruh rakyat Indonesia. C. Negara mengakui kesatuan hukum adat yang berlaku di seluruh wilayah Indonesia. D. Menghormati keberadaan suku budaya sebagai kesatuan yang berada di negara kesatuan Indonesia. E. Negara mengakui hukum adat sebagai hukum yang berlaku. Berarti kita harus tahu pasal 18B, 18IB ini ya, ayat 2 katanya. Oke, kawan-kawan, sebagai wawasan tambahan aja untuk kita bahwa pasal 18 itu terdiri dari 7 ayat. Ayat pertama mengatakan bahwa negara kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah provinsi. Dan daerah provinsi itu dibagi atas kabupaten kota yang di tiap-tiap provinsi kabupaten dan kota mempunyai pemerintah daerah yang diatur dengan undang-undang. Jadi pasal 18 ayat 1 itu mengatur tentang pemerintah daerah dan pemerintah provinsi. Ya. Pemerintah daerah, provinsi, daerah kabupaten dan kota mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan bertugas tambahan. Negara mengakui hukum adat sebagai hukum yang berlaku. Ini wrong. Antara C dan D, sorry. Menghormati keberadaan suku budaya ya sebagai kesatuan suku budaya. Ada suku nggak di sini cerita suku budaya? Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak tradisional sepanjang hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip yang diatur. Pokoknya mengakui hukum adat gitu ya beserta hak tradisional. Berarti mengakui hukum adat. Negara memiliki kesatuan, mengakui kesatuan hukum adat yang berlaku di seluruh wilayah. Ini C berarti yang paling tepat ya. Sorry C. Menghormati keberadaan suku budaya. Bukan ya, tapi hukum adat tentang hukum adat 18B ayat 2 itu. Begitu kan kawan? Arzit. Izin mantap.